Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan ribu-ribu nikmat. Tidak lupa pula selawat dan salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya hingga hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Pilpres sudah semakin dekat, suasana politik pun makin terasa hangat, cenderung mulai panas, terutama di kalangan para pendukung masing-masing capres dan cawapres. Mereka makin intens tebar pesona, mereka berupaya maksimal memoles citra, sebagian mulai tampak amat dermawan, dengan tebar uang recehan dan beras 5 kg. Masing-masing capres cawapres tentu amat berhasrat menjadi pemenang. Mereka berambisi untuk menjadi penguasa, tentu dengan berbagai cara. Kadang tak lagi peduli dengan cara-cara terpuji atau tercela. Jauh-jauh hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan umatnya agar berhati-hati terhadap ambisi berkuasa. Sebagaimana beliau bersabda yang artinya, sungguh kalian akan berambisi terhadap kekuasaan, sementara kekuasaan itu berpotensi menjadi penyesalan dan kerugian pada hari kiamat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kaum muslim akan bahaya cintanya kekuasaan, apalagi jika kekuasaan itu terjadi diraih dengan jalan manipulasi dan rekayasa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, 2 ekor serigala yang dilepas kepada seekor domba tidak lebih berbahaya dari domba itu dibanding dengan ketamakan seseorang terhadap harta dan kedudukan dalam merusak agamanya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Berkaitan dengan hadis tersebut, Ibnu Rajab menjelaskan, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini mengisyaratkan bahwa tidak akan selamat agama seseorang jika dia tamak terhadap harta dan kedudukan dunia. Faktanya memang demikian, karena ambisi terhadap jabatan dan kekuasaan, tak sedikit orang menghalalkan segala cara. Di antaranya merekayasa aturan yang ada, melakukan politik uang, menipu rakyat dengan pencitraan yang penuh kepura-puraan. Kekuasaan adalah amanah. Amanah kekuasaan ini bisa menjadi beban pemangkunya di dunia, sekaligus bisa mendatangkan siksa bagi dirinya di akhirat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, kepemimpinan itu awalnya bisa mendatangkan cacian, kedua bisa berubah menjadi penyesalan, dan ketiga bisa mengundang azab dari Allah pada hari kiamat, kecuali orang yang memimpin dengan kasih sayang dan adil. Hadis riwayat At-Tabarani. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan dalam hadis tersebut bahwa hanya para pemimpin yang punya sifat kasih sayang dan adil yang akan selamat di hadapan pengadilan Allah di akhirat kelak. Sikap kasih sayang pemimpin ditunjukkan dengan upayanya untuk selalu memudahkan urusan rakyat, menggembirakan mereka, dan tidak menakut-nakuti mereka dengan kekuatan aparat dan hukum. Sikap adil pemimpin ditunjukkan dengan kesungguhannya menegakkan syariat Islam di tengah umat. Sebab tidak ada keadilan tanpa penerapan dan penegakan syariah Islam. Karena itulah siapapun yang bakal menjadi penguasa, lalu saat berkuasa tidak menjalankan pemerintahannya berdasarkan syariah Islam, maka dia berpotensi menjadi penguasa yang zalim dan fasik. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, siapa saja yang tidak memerintah dengan apa yang telah Allah turunkan, yakni Al-Quran, maka mereka itulah kaum yang zalim. Quran Surah Al-Maidah ayat 45. Dan pada Quran Surah Al-Maidah ayat 47 yang artinya, siapa saja yang tidak memerintah dengan apa yang telah Allah turunkan, yakni Al-Quran, maka mereka itulah kaum yang fasik. Karena kekuasaan adalah amanah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan para pemangku jabatan dan kekuasaan agar tidak menipu dan menyusahkan rakyat. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan para pemimpin yang tidak amanah, yang menyusahkan umat. Karena itulah kaum muslim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar memberikan amanah, terutama amanah kekuasaan, kepada orang yang benar-benar layak. Tentu layak berdasarkan kategori-kategori Islam. Di antara bukti kelayakan adalah memiliki sifat adil, yakni mau menegakkan syariah Islam atas dirinya dan rakyatnya. Kekuasaan tidaklah haram, bahkan dalam Islam kekuasaan amatlah penting. Kekuasaan itu amat dibutuhkan demi kemaslahatan agama dan umat. Begitu pentingnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berharap dapat meraih kekuasaan.
Kekuasaan juga dibangun di atas pondasi agama, yakni Islam, dan ditunjukkan untuk menjaga Islam dan syariahnya, serta memelihara urusan umat. Imam Al-Ghazali menyatakan, agama adalah pondasi, sedangkan kekuasaan adalah penjaganya. Apa saja yang tidak memiliki pondasi akan hancur, dan apa saja yang tidak memiliki penjaga akan lenyap. Dengan demikian, kekuasaan harus diorientasikan untuk melayani Islam dan kaum muslim. Hal ini hanya akan terwujud jika kekuasaan itu menerapkan syariat Islam secara total, memelihara urusan dan kemaslahatan umat, menjaga Islam dan melindungi umat. Kekuasaan semacam inilah yang harus diwujudkan oleh kaum muslim semuanya. Dengan kekuasaan itu akan menjadi kebaikan dan mendatangkan keberkahan bagi semua. Kekuasaan semacam ini terwujud hanya dalam bentuk pemerintahan Islam, yaitu khilafah Islam, yang menerapkan syariah Islam secara kafah, bukan dalam wujud sistem pemerintahan yang anti syariah, baik sistem demokrasi ataupun yang lainnya. Khilafah Islam akan mengatur urusan kaum muslim dan seluruh warga negara dengan syariah Islam. Khalifah akan mengelola sumber daya alam agar bermanfaat bagi segenap warga. Khilafah Islam akan menjaga dan melaksanakan urusan agama. Khilafah Islam juga akan menyebarluaskan risalah Islam ke seluruh dunia. Khilafah pula yang akan menjadi jihad demi menyelamatkan kaum muslim yang tertindas di berbagai negeri seperti di Palestina ini. Karena itu, kepada siapapun yang punya ambisi berkuasa, apalah artinya kekuasaan jika tidak ditunjukkan untuk menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekuasaan seperti itu tidak ada gunanya, bahkan akan berbuah penyesalan dan kehinaan pada hari kiamat. Kepada seluruh kaum muslim, sudah saatnya Anda memilih penguasa yang mau menegakkan syariah Islam secara kafah dalam seluruh aspek kehidupan. Yakinlah, hanya dengan tegaknya syariah Islam secara kafah dalam seluruh aspek kehidupan, perubahan yang diinginkan akan benar-benar sesuai harapan, sekaligus mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.